agak mengekspos pernikahan saya di sosial media karena saya ingin menunjukkan kepada mereka semua kalau pernikahan ini sebenarnya mudah, agama ini tidak sulit gitu loh, pernikahan ini tidak sulit gitu loh. Saya ingin membuat mereka yang berpikiran bahwa nikah muda ini kayak begini enggak gitu, saya tolak semuanya gitu loh. Pernikahan putra Ustadz Arifin Ilham, Alvin Putra dengan Larissa Chow yang berlangsung 6 Agustus lalu sempat menjadi viral di media sosial. Pasalnya usia Alvin yang masih 17 tahun serta Larissa yang baru 19 tahun dianggap masih terlalu muda untuk membina bahtera rumah tangga. Tetapi dengan kebulatan tekadnya, Alvin berusaha menunjukkan ke khalayak bahwa menikah di usia muda tak perlu dipandang sebelah mata. Salah satunya dengan memboyong Larissa menempati rumah baru dan tak tinggal bersama orang tua setelah menikah. Sebuah rumah sederhana yang terletak di Masjid Az-Zikra yang terletak di kawasan Sentul, Bogor, menjadi peraduan Alvin dan Larissa. Sekarang saya ingin menunjukkan beberapa ruangan tempat tinggal saya yang sekarang yang sederhana ya. Yuk masuk ya. Jadi di sini nih ruang tamu kita ini. Di sini sederhana sekali ya. Benar-benar sederhana, cuma kursi seperti ini. Jadi masih agak baik. Hadiah kemarin saat pernikahan ya, masih baik hadiah, masih belum dirapihin. Ini sangat kecil karena ini tinggalnya di ruangan di Masjid Az-Zikra, di salah satu ruangan Masjid Az-Zikra. Kita udah nggak tinggal di rumah lagi, ya. Ini perpustakaan saya di sini. Ini perpustakaan, ini buku-buku saya. Saya setiap hari, kalau misalkan sholat tahajud di sini atau duha atau di dalam, kita selang-seling ngajarin istri mengaji, membimbing istri. Kajian sama istri juga di sini gitu, belajar bareng sama istri. Di sini dapur saya masih sederhana ya, kecil gitu karena kan cuma berdua kita tinggal di sini. Ya jadi seperti inilah dapur kita. Kalau makan juga di sini nih, makan nih meja makannya di sini gitu. Jadi benar-benar sederhana lah, nggak besar-besar banget karena kita tinggal berdua dan ini hanya di masjid ya kita tinggal ya. Ini kamar saya bersama istri nih. Nah, ya ini tempat sholat saya. Ini sholat tahajud bareng di sini, sholat duha bareng di sini. Saya juga beberapa kali ngajar Larissa di sini ngajar saya. Jadi kadang di perpustakaan, kadang di sini sesuai mood kita aja gitu ya. Dan ini juga ini buku-buku yang saya sering bacain kepada Larissa atau bacakan kepada Larissa. Ya yang ini nih buku kado pernikahannya. Ini hadiahnya. Ini dari komunitas sahabat Alvin karena udah lama gitu ada sahabat yang terus mendukung saya gitu, mendukung kegiatan saya. Dan ini ada juga yang lucu nih dari salah satu sahabatnya Larissa ya. Nih gitu. Iya di sini aja udah. Saya homeschooling di sini. Saya homeschooling ya. Saya homeschooling. Sekolah di sini, belajar di sini, bersama istri di sini. Kehidupan saya benar-benar 24 jam di masjid. Saya nyaman di sini ya. Dari segi lingkungan, dari segi teman-teman, segi religius gitu. Nyaman saya di sini, nyaman. Sholat juga enak, kita langsung ke atas gitu kan. Dekat dengan masjid, saya selalu mendengarkan azan gitu. Tidak terpengaruh dengan kehidupan di luar gitulah. Yang ya intinya yang di sini nggak banyak godaan lah, nyaman di sini saya. Di sini nyaman gitu. Kau kan jadi berharga, hati yang mulia. Menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat karena pernikahannya, Alvin justru mengaku jika dirinya sengaja menyebarkan kabar pernikahannya dengan Larissa. Ia ingin bahwa tak ada yang salah dengan pilihan hidupnya untuk menikah di usia muda. Tentunya dengan kesiapan mental maupun ekonomi. Sebelum menikah, ia juga sudah mengikuti sidang agar diperbolehkan untuk melangsungkan niatnya menyempurnakan ibadah. Saya sebenarnya agak mengekspos pernikahan saya di sosial media karena saya ingin menunjukkan kepada mereka semua kalau pernikahan ini sebenarnya mudah, agama ini tidak sulit gitu loh, pernikahan ini tidak sulit gitu loh. Saya ingin membuat mereka yang berpikiran bahwa nikah muda ini kayak begini enggak gitu, saya tolak semuanya gitu loh. Jadi ingin membuat, intinya saya dan Larissa harapannya ke depan semoga makin banyak orang yang tidak berpandangan bahwa nikah ini sulit atau apa gitu loh. Agama ini sangat mudah dan sesuai fitrah. Alasannya ya, sekarang saya tanya, kenapa mereka kenapa kebanyakan remaja di luar sana
bahkan bisa dibilang udah mayoritas remaja. Meskipun mereka tahu agamanya melanggar untuk berinteraksi kepada lawan jenisnya seperti berpacaran atau gimana gitu, itu kan masuknya haram gitu. Tapi kenapa mereka tetap menjalankan itu? Karena mereka nggak punya jalan. Fitrahnya mereka membutuhkan pasangan. Fitrahnya mereka harus menyentuh lawan jenisnya atau dari segi yang lebih dalam seperti itu kan udah fitrah. Nggak usah munafik lah. Ini untuk nikah untuk sukses, enggak. Itu memang udah fitrah gitu loh. Kenapa coba? Karena dia tidak ada jalan buntu gitu loh. Sedangkan agama melarang. Akhirnya dia mengambil jalan ekstrim, mengambil jalan yang melanggar syariat dan memilih jalan pacaran. Padahal itu sudah diharamkan gitu. Padahal dalam agama Islam nikahkan atau lepaskan gitu. Dan saya memilih menikahkan, tapi disertai dengan kesanggupan dari segi ekonomi, mental, dan hal yang lain-lain. Jadi ya karena itulah sesimpel itu sebenarnya. Iya, Pengadilan Agama Cibinong ya. Saya sempat sidang di situ. Saya dapat surat penolakan dari KUA. Saya sampai suruh buat surat pernyataan penghasilan per bulan berapa. Bener-bener berat proses saya itu. Saya sampai sebulan lebih saya ngurus proses ini doang. Saya waktu itu sempat pesimis gitu, nggak diterima gitu. Setelah sidang ditanya-tanya, mendingan ditunda aja nikahnya apalah gitu ya. Kan hakim tuh biasanya gitu tuh, agak galak-galak tuh. Iya, tapi alhamdulillah lancar semuanya. Sederhana, sangat sederhana. Kita sama sekali nggak ada seragam keluarga bahkan. Kita cuma pakai baju putih, terserah. Yang penting baju muslim putih udah, benar-benar sederhana. Kita nggak ada seragam, nggak ada apalah gitu loh. Atau apa, intinya sama benar-benar sederhana gitu loh. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang kalau pernikahan ini mudah, nggak sulit. Agama ini gampang gitu loh. Nikah nih gampang. Bahkan sebenarnya kebiasaan di sini tuh nggak ada resepsi sebenarnya. Cuma karena Abi kan orang yang dikenal baik orang, saya juga jadi mengadakan resepsi supaya orang-orang bisa datang gitu. Dipertemukan di media sosial sekitar 1 tahun lalu, Larissa awalnya sedang mencari tahu tentang Islam dan menjadikan Alvin sebagai tempat bertanya. Ia kemudian memutuskan menjadi mu'alaf yang serius belajar agama. Sempat mendapatkan pertentangan, namun akhirnya ayah dan nenek Larissa mengikuti jejak Larissa menjadi mu'alaf. Belum, saya pertama kenal Larissa itu belum mu'alaf. Saya udah kenal dia dari nol, dari belum Islam, belum bisa sholat. Jadi benar-benar saya tahu kisah dia lah dari sebelum masuk Islam gitu. Iya, benar. Diajarkan terus setelah mu'alaf, saya bimbing dia, saya terus ajarkan kepada Islam. Risa sering nanya, saya jadi ibaratnya teman diskusi lah gitu. Hanya sebatas teman diskusi dulu. Sebenarnya kalau debat terlalu kasar ya. Lebih tepatnya diskusi ya. Bukan kalah, enggak kita debat kusir, enggak begitu. Lebih tepatnya dia naik saya gitu. Saya jawab, dia balikan, saya jawab lagi. Diskusi seputar agama, dan akhirnya terunggah hatinya untuk masuk Islam gitu. Yang membuat dia memeluk agama Islam ya. Iya, karena dia menemukan keindahan dalam Islam. Dia menemukan kalau Islam ini fitrah. Agama Islam ini fitrah dan masuk akal. Dari segi akidah, dari segi fikih, dari segi ketuhanan, logika, masuk akal semuanya gitu. Dan Larissa tenang di Islam. Akhirnya Larissa memilih jalan agama Islam. Sudah sebagian keluarga, ada yang sebagian masuk Islam, ada yang sebagian masih berbeda keyakinan. Tapi mereka sudah merestui kita gitu. Mereka sudah mendukung, kemarin pas pernikahan datang kok.